Hello everybody. Aku baru aja sampai rumah nih. Aku mau cerita bagaimana sih kehektikan aku hari ini. Dan buat kalian yang nonton video ini, kalian harus nonton sampai akhir. Karena kalau enggak, kalian enggak bakal dapet apa sih nilainya dari video ini. Oke, dimulai dari persiapan. Aku tuh semalam mandi jam 8 malam. Terus aku tidur jam 1 malam karena nonton film dulu sama teman-teman. Abis itu aku packing sampai jam 1 malam. Terus aku bangun jam 5 lebih seperempat. Dan aku gak berani mandi karena aku tidur jam 1. Terus kayak aku takut masuk angin gitu loh. Jorok banget gak sih? Sumpah jorok banget. Tapi yang penting aku bersih-bersih, aku skincarean, gosok gigi, cuci muka, dan lain sebagainya. Pokoknya rutinitas pagi hari deh, kecuali mandi. Terus abis itu aku mindahin jemurannya aku. Sebenarnya itu jemuran tuh buat umum kan, cuma cucianku tuh banyak banget, bahkan sampai satu jemuran itu cuma cucianku doang. Nah, abis itu aku sarapan. Terus nih aku inget kalau kartunya aku tuh masih ada di Salma, ada 4 kartu itu. Terus aku ke Salma tuh, dan di sana kita ngobrol-ngobrol banyak banget sampai di kos-kosannya Salma. Parkirannya udah kayak apartemen aja nih. Dia tuh di lantai 3. Terus kayak capek banget tangganya lagi. Assalamualaikum. Sal. Jangan-jangan masih molor nih anak. Kamu gak denger emangnya? Gak denger aku bilang Assalamualaikum. Lah baru aja sama tak panggil Sal gitu. Gak denger apa? Kuping sama renteng. Iya, SIM, kartu-kartu. Lihat kamarnya Salma. Wow, ada bunga-bunga cantik. Ada baju-baju kotor, baju-baju kotor. Kotornya tuh bersih, belum kering. Kita adalah manusia belum mandi, jadi maklum aja ya. Cuma emang lebih rapi aku sih walaupun belum mandi. Coba kamu kena. Sekarang aku lagi ada di kosnya Salma. Terus kayak mimpi buruk banget gak sih Sal? Kita libur gara-gara corona. Terus kuliahnya harus daring. Terus apalagi sih aku bilang apa sih? Bahkan sampai masjid aja tuh orang-orang gak boleh ke masjid. Iya, kayak pokoknya orang tuh lihat story apa ya di sini. Cepet nih, aku malah nginjek-nginjek ini. aman sedia sih. Ya wes. Jadi orang-orang tuh ngelihat story di Undip. Mana ya? Oh iya. Jadi tuh pada ngeliat story di Undip. Aku ngeliat story di Undip sih. Terus kosong semua tuh loh, nggak ada orang sama sekali, kayak bener-bener liburan. Oh, di Undipnya, di kampusnya. Iya sih emang. Kayak masjid aja yang notabene buat ngumpul-ngumpulin orang, ajang silaturahmi, malah sekarang tuh kalimat yang hayya 'alas shalah itu kan digantikan sholatlah di rumahmu sendiri-sendiri. Apa sih? Iya, kamu baru tahu? Iya, itu udah viral banget. Soalnya ya emang ada hadisnya juga kan. Kayak zaman dahulu tuh udah pernah kejadian kayak gini. Terus biar mengurangi kontak antar manusia tuh orang-orang nggak boleh ke masjid. Sumpah kayak. Tapi kita kuliah daringnya sampai akhir semester kayaknya sih. Kalau di surat edaran, iya sih. Saja kan Atau mungkin dalam batas waktu yang ditentukan. April kali ya. Nggak tahu sih. Kayak kita pakai Zenius, ruang guru gitu nggak sih? Iya, malah kayak setiap ini jadi tugas terus nggak sih? Dan aku tuh presentasi cuy. Iya. Tapi Aku nggak tahu sih presentasinya gimana.
ngirim PPT doang kan, ngirim PPT terus teman-teman baca terus mengajukan pertanyaan kita jawab. Nggak efektif banget nggak sih? Ya namanya presentasi kan kayak diskusi kan. Nggak tahu, pengen udah 2 minggu aja gitu pengen. Dan apa coba kan LKMMD itu kan udah wawancara kayak ya kenapa sih kamu datang pas tahun ini, pas tahunnya aku, malah pas kepengurusannya aku. Padahal kapan harus timeline? Ya udah sih. Ya emang ini apa namanya? Kan habis wawancara, timelinenya ya paling nggak April. April kita udah mulai ini preface. Kayak broker-brokernya kita dan di masa kepengurusannya kita gitu loh. Pas kita lagi jadi-jadinya di posisi yang penting malah ada si corona. SMA SMP SD gitu cuman 2 minggu nyampe tanggal kelas 5. Oh iya. Adekku malah SMA kan kelas 3 terus sampai tanggal 29 tanggal 30 nya tuh UN. Oh iya, UN tetap kan? Tetap UN kan? Kamu nggak pulang, Sal? Jumat, keburu di lockdown nanti Undip. Itu udah di lockdown. Ih, di Semarang tuh udah ada yo. Emang cuma satu yang beritanya Pak Ganjar itu? Satu sama satunya makan. Iya, ketiga. Mana? Belum. Itu kartu-kartunya aku di. Untung ya pas jadi tuh pas aku ambil kebunnya aja jatuh malah kan. Ya Jatuh Allah. di lantai terus kalau enggak nyadar aku. Ini kartu-kartu yang sangat casual sekali. Ada KTP, SIM. Transformasi. Diam nggak kamu? Ini ada SIM, KTP, sama KTA. Kayak rokok. Aku tuh celananya lagi dicuci semua. Sampai yang aku bikin story itu satu gantangan aku masukin ke Itu tuh kamar. masih basah. Masih basah. Aku baru nyuci kemarin. Sampai nyuci jam 2 nyuci terus selesai maghrib. Ya sampai lecet-lecet lah biasa. Kayak mimpi buruk banget gak sih? Ya Allah nggak seneng. Kamu prokernya gimana? Batal Sini gitu? Enggak kedengeran. Nanti enggak Jangan kedengeran. dimasukin. Enggak ya, dimasukin di sini nih. Dibatalin. semua. Ya aku juga beauty class kan. Jadi beauty classnya OKMF Tari nanti tuh ya misal emang kita udah bisa tatap muka biasa kuliahnya, nanti kita persiapan 1 bulan. Kalau misal memungkinkan loh ya, maksudnya persiapan dari Agustus sampai September. Kalau udah lebih dari Agustus bakal dibatalin. Gila gak sih? Terus Padahal Agustus tuh ada acara yang paling gede. sejati. Terus tuh ya kan emang sengaja tuh kayak kami terus ya ekonomi Islam terus kasih sama Mizan kan jadi banyak tuh anak kasih tuh kayak mesti antara 2 itu. Nah kayak ya usahain kan kalau yang jadi panitia gitu kan ya tetap ikut dikasih nih kan. Nah usahain tuh dari 3 orang tuh jangan sampai ada yang bentrok biar bisa pada ikut semua. Lah malah udah bisa ini pas kemarin apa ya musbah atau apa ya yang pas bagian timeline itu loh Loka Karya. Ya kita udah Loka Karya udah udah nge-tag semua tanggalnya sama semua biar nggak ruangannya. bentrok-bentrok gitu. Ya iya ya kan aku juga di situ coy. Aku di situ Terus dan malah ya ampun malah sekarang dan aku Oktober kan ada 2 proker gede. Voice Tarika yang baru yang sama Ivi sama satunya pada Tara. Terus beauty class-nya udah nggak tahu gimana dan kita udah mulai danusan. Nanti paling danusnya bakal dialokasiin ke pada Tara. aku banyak banget yang bukan terus dua terus yang lagi jalan sih saat udah jalan Ya gitulah obrolannya kita. Paling nggak saling mendoakan aja ya teman-teman. Mungkin ini sebagai pengingat kita kalau sebenarnya tuh hidup juga untuk menyiapkan kematian. Astagfirullahaladzim, sumpah ngeri banget, aku takut banget. Sampai kamu tahu kan yang aku bikin story itu yang ini yang apa namanya Ka'bah udah nggak, jadi di Mekah tuh Ka'bah kita udah nggak ada yang ngelilingin. Dibersihin apa disterilin gitu loh bagian ininya nutup Ka'bahnya. Iya
masjid aja sampai orang-orang nggak boleh ke masjid, apalagi Ka'bah gitu loh. Tapi Jokowi itu nggak bolehin daerah-daerah itu di lockdown. Belum. Ya nggak tahu sih, pokoknya ya jangan di lockdown gitu. Nah yang aneh lagi, orang-orang Indonesia malah, kita kan disuruh istirahat di rumah ya, nggak melakukan kontak fisik 14 hari, malah buat liburan dong, liburan ke puncak, ke pantai, ya elah, kayak Itu padahal kan biar penyebaran virusnya enggak iya, sebar malah. kayak harusnya tuh libur corona kan. Iya, orang-orang pada ngomongnya libur corona, harusnya libur corona tuh buat di rumah gitu loh, tapi malah orang-orang pada liburan, main-main. Kalian dasar. Pengen pulang. Ya udah pulang aja sih. Awal Selasa Rabu Kamis kan pulang Jumat, terus balik lagi Selasa. Balik ngapain? Les sendiri. Oh iya ya. Ya ngeles online aja. Ya online bukan apa sih, apa sih, ada kayaknya tapi meh tak tawarin sih ini online. Bahkan kita aja nggak boleh berdekatan. Kita harus 1 meter jaraknya coy. Iya kan? Kita jaraknya 1 meter guys nih. Padahal Social distance. Takutnya aku menyebar. kamu masih batuk kok. Tinggal kayak ada dahaknya dikit tapi nggak bisa keluar gitu. Selalu kayak gini kalau habis batuk. Ya nggak bisa keluar. Aku nggak sesak nafas kalau sana aja. Nggak corona ya Allah. Ya aku baca Amin. itu nih, ngeri juga sih baca apa 1-3 hari Mm-mm. ngeri. Dan harusnya tuh orang-orang yang terkena corona kayak nggak boleh diinin nggak sih, jangan didiskriminasi, karena mereka kan udah sakit apa namanya, Tapi fisik masih mentalnya juga kayak sakit 2 kali gitu loh. tapi harus ini sih tetap ngelaporin. Iya. Iya sih harus ngelaporin, terus sama ya paling nggak kita apa ya bukan menghindari sih, kayak melakukan pencegahan gitu loh tanpa menyakiti perasaan mereka. Aku Dan sih buat baca tweet yang kena coronanya, terus kayak nyeritain pengalaman gitu ya. yang 01, 02, 03 kasus pertama. Udah ada ini juga sih, testimoni. Sumpah gak enak banget aku megangin kamera, pegel coy. Nih coba aku pegel banget. Testimoni, bukan testimoni sih, kayak apa ya, sharing pengalamannya yang kasus 01, 2, 3. Kan mereka kan keluar negeri buat ini kan, kayak penari sebagai pejuang seni gitu loh dunia. Terus mereka pulang-pulang kena corona, tapi ya mereka melaporkan, dan orang-orang di sekeliling mereka tuh apa namanya, kayak support mereka gitu loh, kondusif. Tapi sayangnya ada orang-orang oknum-oknum yang membocorkan data mereka, jadinya mereka tuh kayak lebih banyak nangis. Terus pesan yang paling ini tuh katanya kita tuh harus selalu bahagia, karena kalau misalnya kita bahagia tuh sistem imunnya kita tuh bagus, iya kan? Kalau panik malah Iya. So don't be panic. Oke, guys. Oke, gitu aja. Tapi tetap Apa? Tapi jangan dideketin. enggak dideketin nih sama segini nih. Tapi tetap waspada, jangan dimasukin ini. Pokoknya aku masukin. Oke, guys, sekian dari aku. Di kosnya Salma dulu. Habis ini aku mau pulang. Terus lanjut lagi lah. Aku ngomong apa sih? Ah, udah deh. Jadi tadi aku ke Salma dan kita ngobrolin banyak banget, karena kita nggak tahu lagi kapan kita mau ketemu. Terus ngobrolnya pun kayak jauh-jauhan gitu loh, padahal kita nggak ada yang suspek karena corona, tapi kita ya menjaga aja lah ya, siapa tahu. Naudzubillah. Terus abis itu aku pulang jam 8, berarti aku setengah jam di sana ya. Terus sekalian ngisi bensin, abis itu
nungguin teman-teman. Jadi di perjalanan pulang kali ini aku sama teman-teman baru yang platnya tuh R semua. Sedangkan aku platnya AA sendiri. Aku Kedu dan mereka tuh Banyumasan gitu, anak-anak ngapak. Ya ampun, ini mau kemana? Banyak banget barangnya. Astaga. Aku benar-benar mau pulang kampung, guys. Karena di SD itu kan kita nggak tahu Sampai tanggal kuliah daringnya sampai tanggal berapa. Iya. Terus kan ada kata-kata atau dalam waktu yang tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Oh, tidak ditentukan ya. Ha-ha. Pokoknya sampai batas waktu yang kita nggak tahu kapan, tergantung kondisinya, dan kita nggak tahu kondisi ke depan kayak apa. Makanya aku bawa semua ini. Terus kita nungguin temennya si Nabila ini sampai jam 9:30 kayaknya, dan kita memutuskan untuk jalan duluan karena dia lama banget dan kita udah siap dari jam 8. Jadi tadi kita rencananya berangkat jam 7 dan sekarang udah jam 9:30. Ini tuh nungguin temennya si Nabila sih, lama banget soalnya dari tadi. Sampai jam 9:30 dia belum datang juga. Akhirnya kita tinggal aja. Terus di jalan tadi tuh Nabila sempet mati starternya waktu di lampu merah. Dan itu bahaya banget sih coy. Sebaiknya kalau misalnya kalian mau melakukan perjalanan jauh tuh kalian servis dulu. Aku aja kemarin kan baru aja servis kan. Aku tuh servis 2 minggu sebelum ini. Terus abis servis baru seminggu, motorku tuh di bagian kelistrikannya kayak mati lagi gitu. Terus aku baru bisa servis hari Minggu kemarin abis pulang main bareng sama Mbak Linda itu. Abis itu ternyata emang kelistrikannya aku lagi yang ini, yang error. Karena kalau di jalan raya itu kita harus bisa main lampu sen sama klakson sih. Jangan pelit klakson. Waktu Nabila motornya mati starternya, kita langsung minggir tuh, terus diselah motornya. Habis itu kita jalan lagi, jalan. Waktu sampai Temanggung, Nabila hampir aja ketabrak sama truk. jadi itu kan di perempatan lampu merah ya. Terus kita waktu lampu merah tuh kayak ngobrol gitu loh, cuma ya ngobrol dikit-dikit. Kita ngobrolin tentang si Bella karena dia tuh cepet banget sampai dia ninggalin kita waktu si Nabila starternya mati itu. Dia udah duluan dan udah bener-bener gak kelihatan lagi. Akhirnya aku berdua sama si Nabila, dan waktu di Temanggung tuh waktu lampu udah hijau, kita diklakson dong sama orang-orang yang di belakangnya kita, padahal kita udah tahu kalau itu lampu hijau. Habis itu si Nabila tuh maju duluan, dan dari arah kanan ada truk dan dia langsung maus. hampir aja nabrak sinap. Mungkin sepersekian detik lagi kalau misalnya dia nggak agak belok gitu, dia udah bakal ke ini, kakinya kena ban, dan motornya mungkin udah hancur karena si truk ini tuh cepet banget. Aku sampai sebel. Dan posisinya aku masih jalan agak slow gitu loh, dan Nabila tuh langsung Tancap gas. Terus aku kayak lihat, ya Allah Nap, kamu lagi kenapa sih hari ini? Udah dia nggak tidur sebelumnya karena nggak bisa tidur, terus sampai dia minum ultra flu karena dia nggak punya obat tidur, tapi tetap nggak ngantuk juga. Bila, tolong ceritakan kenapa kamu nggak bisa tidur. Gak tau kenapa, apa aku gak diizinkan pulang ya. Aku udah minum ultraflu padahal. Dia nggak punya obat tidur terus minum ultra flu. Kan ada apa ya karena aku gak boleh jadinya gak ngantuk ya. Iya kali. Jadi ya, aku udah sering stres, aku minum obat aja lah. Kenapa nggak nanya sama anak farmasi Karena itu? aku punyanya obat ultraflu. Pas aku ke apotek dulu. Aku udah sholat, udah tadarusan, tetep gak mampu. Tahajud. Kan tahajud harusnya tidur dulu ya, aku belum tidur. Iya juga ya. Teman-temanku lucu semua nih. Habis itu starternya mati di lampu merah. Di lampu merah lagi dia hampir aja ketabrak sama truk. Dan kalau si truk ini berhenti terus supirnya keluar, aku mau marah-marah sama truk ini. Sumpah deh, kayak Di jalan raya tuh kita nggak bisa seenaknya sendiri gitu loh boy.
itu bukan jalannya kamu sendiri kali. Udah jelas-jelas itu lampu hijau buat kita dan lampu merah buat mereka. Dan kita udah diklakson sama belakang-belakangnya kita. Otomatis kita harus langsung tancap gas dong. Dan malah dari arah kanan yang udah jelas-jelas lampu mereka udah merah, malah mereka langsung nerobos gitu aja. Coba pikirin itu salah siapa kalau kayak gitu. Untung aja Sinap gak kenapa-napa. Coba misal kalau kita kenapa-napa di jalan ya, kita kan tujuannya pulang tuh kita mau menghindari si corona ya, karena di Semarang udah ada yang positif kena. Tapi kalau misalnya di dalam perjalanan kita malah kena kecelakaan, sama aja dong, sama aja kita sakit, ya gak sih? Terus aku kayak gemes banget, gimana kalau misalnya Nap kenapa-napa, nanti orang tuanya gimana, dia kuliahnya gimana. Pokoknya pikiranku udah kemana-mana. By the way, aku mau sambil skincarean ya. Mau ngomong apa lagi sih, aku lupa. Oh ya, terus di Temanggung lagi. Sekarang tinggal aku kasusnya. Di lampu merah juga. Kebetulan lampunya tuh lagi warna hijau. Dan tiba-tiba ada mas-mas bawa tabung gas sekitar 5, pakai apa sih yang dorongan itu. Dia tuh lewat dong. Padahal udah jelas-jelas lampunya tuh lagi hijau. Kenapa dia nggak nungguin merah dulu, kayak semenit tuh nggak apa-apa kali? Kenapa ya orang-orang tuh pada nggak paham sama lampu lalu lintas yang itu tuh sederhana banget gitu loh. Terus abis Temanggung itu kan sampai Wonosobo ya, dan di Wonosobo si Nabila dia aku suruh duluan aja karena aku ke Queen, kayak toko kosmetik gitu. Jadi aku beli ini. Receh. Jadi aku beli face tonic karena face tonicku udah mau habis ini juga, dari Viva yang paling ringan dan paling murah. Terus karena aku nggak pernah pakai face wash, akhirnya aku beli face wash untuk pertama kalinya. Jadi selama ini tuh aku pakai sabun mandi cair biasa, karena kalau misalnya aku pakai face wash, aku selalu jerawatan gitu loh. Terus aku beli ini aku nyoba sih, kayak body exfoliating. Susah banget ngomongnya. Ini apa ya mereknya? Hanasui. Sama beli paketan karena di sini kan mau kuliah online ya, sedangkan di rumahnya aku tuh nggak ada wifi. Akhirnya aku beli paketan dulu yang unlimited buat tetheringan ke laptop sih. Udah deh, habis itu aku ngisi bensin terus sampai ke rumah deh. Terus udah nggak ada orang. Habis itu aku mau mandi malah airnya mati. Akhirnya aku ngevlog dulu aja nih, bikin video yang ini. Terus waktu aku ke kamar, tiba-tiba ada pakaian bayi lucu-lucu banget nih, aku kasih lihat. Ada jaketnya si Dede, dan baunya enak banget. Ada kaos kaki, ada baju-baju bayi, pokoknya banyak banget deh. Yang paling cute dari semuanya adalah celana bayi. Ini nih, aku paling suka yang ini. Oh my god. Dan baunya wangi banget, wangi bayi. Ini buat persiapannya Mbak Ani sih, kalau misalnya tiba-tiba dia kontraksi mau lahiran, terus langsung dibawa gitu aja. Oke guys, sekian dari videoku kali ini. Bye bye.